Baik, mulai. Lah, jam 8 ya. Baik, bismillah. Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak yang hadir di sini demi keberkahan ngajinya kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya akan membagi kajian pada malam hari ini menjadi dua sesi. Sesi pertama materi, ya, saya akan sharing tentang materi khususnya Al-Fatihah ini. Yang kedua praktek. Enak nih kalau nggak terlalu banyak, jadi prakteknya itu bisa intens, insya Allah. Ya, kita masuk ke slide ya, insya Allah. Baik, eh, kita kasih judul Al-Fatihah ala Rasulillah. Maksudnya apa? Kita pingin, Pak, bacaan Al-Fatihah itu sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Karena kalau kita mau pulang kampung, misalnya kita berada di bulan suci Ramadan, kemudian mau siap-siap pulang kampung saat menjelang Idul Fitri, apa yang kita cari? Pastikan how to ya, how to pack, how to macem-macem tuh, bagaimana mesen bus, mesen kereta, pesawat, dan lain sebagainya. Karena kita mau pulang kampung dengan nyaman, ya, atau enggak kehabisan tiket. Itu Bapak Ibu baru pulang kampung di dunia, belum pulang kampung ke akhirat. Nah, kita semua menghitung waktu sisa usia kita di dunia ini akan kapanpun itu cepat atau lambat akan pulang ke kampung akhirat. Lalu apa yang kemudian kita cari? Kalau mau pulang kampung dunia, bagaimana packing yang efektif, bagaimana naik kereta, bagaimana kemudian bareng-bareng naik mobil, hindari jalan macet dan seterusnya. Tapi ke kampung akhirat udah seserius itu belum gitu. Maka di malam hari ini insya Allah kita sama-sama untuk mencari bekal akhirat. Dan fokusnya adalah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa idza saluhat saluhah sairu amalihi wa idza fasadat fasadat sairu amalihi. Yang pertama kali dihisap di akhirat itu sholat. Benar sholatnya, amal semuanya aman. Rusak sholatnya, amal yang lainnya berabe ini urusannya. Gitu, kata orang Betawi mah. Jadi, eh, ibaratnya kita mau masuk email, mau buka semua pesan-pesan kita, atau mau melakukan apapun, misalnya masuk ke aplikasi, software, atau apapun itu, kita butuh password. Al-Fatihah, sholat, ya itu ibaratnya passwordnya. Passwordnya masuk, benar kita bisa mengakses semuanya. Tapi kalau passwordnya keliru, salah, susah. Nggak bisa kita akses semuanya. Begitupun sholat. Maka kita penting untuk menjaga atau memperhatikan betapa sholat kita harus dipastikan sah. Nah, apa yang diantaranya kemudian menjadi rukun sholat? Yaitu Al-Fatihah. Kata Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Fatihahnya tidak benar, maka sholatnya pun tidak tidak benar. Nah, maka di sini kita mau sama-sama belajar bagaimana sih cara membaca Al-Fatihah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum itu tentu kita perlu Pak ya menumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Nggak mungkin orang menyayangi suatu, mencintai suatu kalau nggak kenal. Kita kenalin dulu. Nah kalau orang udah kenal, ya maka akan ada pengorbanan. Nggak mungkin kan orang berkorban sesuatu kalau nggak cinta. Nggak mungkin cinta kalau nggak kenal. Nah, maka kita mau kenal dulu pelan-pelan. Dan dengan mengenal Al-Quran yang merupakan kitab suci yang paling otentik ya dari zaman ke zaman terjaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah kami menurunkan Al-Quran dan kami yang jamin keterjagaannya. Nah inilah
yang kemudian kita bisa jadikan sebagai landasan atau pondasi utama kenapa kita harus cinta kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci firman Allah Subhanahu wa taala yang terjaga murni sampai saat ini. Kemudian ada poin-poin yang kemudian kita bisa eh, apa namanya bahas sedikit di sini, yaitu mukjizat. Mungkin kita melihat bahwa ada mukjizat yang wah keren banget nih. eh Nabi-nabi terdahulu diberikan mukjizat misalnya nggak bisa terbakar. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala api yang hendak membakarnya menjadi dingin, menyelamatkannya. Ada yang diberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa membelah lautan, kemudian memancarkan air sehingga nampak sumur di berbagai eh, kota, berbagai titik gitu. Siapa itu? Nabi Nabi Musa, ya, mukjizatnya tongkat. Ada yang kemudian bisa berbicara dengan hewan. Ya, kalau zaman kita sekarang nih ada juga di Indonesia ya, namanya Mama Gufron gitu. Mungkin keturunan Nabi Sulaiman itu. Baik. Nah, eh, sekilas mungkin kita akan melihat, memandang bahwa, wah canggih banget mukjizat Nabi terdahulu, ya keren-keren banget. Tapi sebetulnya eh, dibahas oleh para pakar tafsir bahwa mukjizat nabi-nabi terdahulu itu sifatnya materialistik, ya. Adapun mukjizat Rasulullah berupa Al-Quran itu berupa pemikiran. Artinya lebih dewasa yang bersifat pemikiran ketimbang yang materialistik. Karena apa? Yang hanya terpukau oleh yang bersifat materialistik itu biasanya anak-anak kecil, ya. Ada balon dikasih sulap, dikasih yang unik-unik gitu, itu baru terpukau. Kalau orang-orang dewasa biasa aja. Nah, justru yang bersifat mengajak berpikir itu yang lebih menarik bagi orang dewasa, dan itulah Al-Quran Al-Karim yang saat itu turun di tengah-tengah para pakar sastra Arab, para pujangga, jagoan-jagoan bikin syair gitu. Kemudian Al-Quran datang mematahkan semua syair-syair para pujangga-pujangga yang kufur, yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ditantang kalau ada pujangga yang berhasil membuat syair yang menandingi satu surat paling pendek di Al-Quran, maka pujangga itu bisa mengalahkan Al-Quran. Tapi nggak ada. Surat yang paling pendek itu adalah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Disuruh bikin yang tandingan surat Al-Kautsar ada nggak ada yang mampu, ya. Maka semuanya terbungkam. Yang kedua, solusi setiap permasalahan. Kenapa kita belajar Al-Qur'an? Nanti kita mengerucut ke Al-Fatihah, tapi kita penting untuk menumbuhkan ini dulu. Eh, ada cerita seorang tukang roti di Prancis, Muslim, ya. Saat itu sedang ngantri para langganannya yang biasa rutin beli roti. Lalu ada satu orang non-Muslim haters, ya dia pembenci, nyari-nyari kesalahan, kekurangan eh, Islam. Akhirnya di dalam kerumunan pelanggan-pelanggan yang sedang ngantri, seorang non-muslim itu berteriak kepada pedagang rotinya. Diteriakin dari belakang, "Oi, tukang roti." Ya, kata tukang roti sambil melayani, senyum, merespon panggilan itu. "Anda muslim ya?" Dijawab, "Iya." "Kalau Anda muslim, kami mendengar nih, kami non-muslim, katanya kitab Anda adalah kitab yang paling otentik, yang paling valid, yang paling sahih, yang paling benar. Coba tunjukkan kepada kami semua yang ngantri di sini nih, para pelanggan Anda, ya, tunjukkan ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita semua cara bikin roti." Sambil melayani dengan ramah, pedagang roti itu menjawab dengan senyuman. Dalam hatinya mengatakan, ah ini soal gampang, karena dia rajin, rajin ngaji nih, rajin ikut taklim, kajian. Kata pedagang rotinya menyebutkan ayat
fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun gitu ya. Tanyalah kepada yang ahli kalau kalian tidak mengetahui sesuatu. Jadi eh, kalau kita mau mengetahui cara servis handphone, maka jangan tanya sama Ronaldo ya, atlet bola. Tanya sama tukang servis. Kalau kita mau tahu bagaimana cara syuting fotografi yang bagus, tanya sama Mas Ilham nih, jagonya ya nggak? Ya, kita tanya sama Ustadz Abdurrahman, Ustadz Iboy, tanya tentang agama, ekonomi Islam, jagonya gitu. Nah, maka katanya mau tahu tentang bikin roti, ya tanya sama pedagang atau ke pabrik roti. Jadi eh, kesimpulan dari solusi setiap permasalahan di sini adalah bukan Al-Quran yang nggak lengkap, bukan Al-Quran yang nggak menjadi solusi, tapi kita sebagai penganut agama Islam belum maksimal mengelaborasi isi Al-Quran. Jadi kita belum dapat tuh ya kunci-kuncinya, belum dapat tuh jawaban-jawabannya karena kitanya yang mungkin kurang rajin gitu ya. Belum belum optimal gitu untuk menggali isi Al-Quran. Ya, jadi itu sebabnya kita harus berusaha mencintai Al-Quran. Kemudian setelah mencintai teruslah bersama bersama Al-Quran. Ini adalah pemandangan di Mesir nih Ustadz Iboy 16 tahun nih di Mesir. Ini pemandangan kayak gini Ustadz ya. Ini Apalagi hari-hari Ramadan. Ramadan. Wih, Apalagi Ramadan. Masya ka- Allah. kalau kita melihat ada tukang asongan, pedagang kunci, Ustaz ya, pedagang kunci atau mungkin barangkali tukang buah Sambil nunggu. sambil nunggu tuh baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya nanti Sambil selesai. nunggu Iya, apa, pelanggan. Nanti ada iya, pelanggan tutup. iya. Jadi Qurannya itu digantong terus. Makanya ada Quran Pocket kan, ukurannya kecil-kecil. Sambil daripada diem bengong liatin apa namanya yang orang-orang lain itu nggak ngapa-ngapain baca Quran itu Masya Allah itu. Jadi kita penting untuk sering-sering membaca Al-Quran. Di sini ada sebuah riwayat, Baka Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullahu taala. Baqila lahu, jadi satu saat Abu Ishaq As-Subai'i nangis terseduh-seduh. Kemudian ditanya, Ma yubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Ishaq? Qala, Abu Ishaq menjawab, Dahabat quwwati wa dahabat as-salah minni. Kekuatanku sudah tiada, sudah sepuh maksudnya, ya. Sehingga zahabat as-salah minni. Salatku tidak maksimal lagi. La astati an usolliya qaiman illa bil Baqarah wa Ali Imran. Aku nggak bisa sholat dengan kondisi rapuh seperti ini, nggak bisa maksimal sholat secara berdiri kecuali hanya dengan membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Bayangkan ya lemahnya Abu Ishaq, rapuhnya Abu Ishaq ya, sehingga katanya sedih banget saya nggak bisa sholat berdiri kecuali dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Bapak-bapak tahu nggak? Al-Baqarah dan Ali Imran itu berapa juz, Pak? Masya Allah ini 5 juz. Ya, jadi ya 5 juz lebih. Jadi ini apa ya? Kita merasa tertampar-tampar gitu. Lemahnya beliau aja sholat berdiri 5 juzan. Lah kita sekuat-kuatnya kita Al-Bayyinah aja udah pegel. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kata makmumnya, ya imamnya baca panjang ini, pegel dah pegel pegel pegel. Kita kuatnya aja begitu kita. Ya Allah, ya Allah. Gitu. Ya kata Abu Ishaq, saya sedih. Ya udah sepuh, udah rapuh. Cuma bisa sholat berdiri Al-Baqarah sama Ali Imran. Ini udah kayak ditampar-tampar kita. Kayak majas ironis ya. Majas ironi ini. Ya. Nah, apalagi yang ini Pak? Ya, nih lihat nih. Nih. Betul. Apalagi yang ini? Imam Syafi'i dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 318 dikatakan bahwa beliau Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan 60 kali. Ya Allah. Ramadan 30 hari. Berarti satu hari berapa kali hatam? Dua kali hatam. Sehingga satu bulan 60 kali hatam. Allahu Akbar.
Kita hidup 60 tahun belum tentu hafal atau Kata. khatam 10 kali nih. Ya Allah, ya Allah. Ya, makanya ini penting nih untuk jadi motivasi, pemicu, trigger untuk kita makin giat lagi baca Al-Quran. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekarang kita masuk dalam surat Al-Fatihah. Insya Allah ya. Al-Fatihah kita kenalan dulu. Surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali di sini ada yang tahu nggak? Makkiyah Madaniyah itu apa bedanya? Katanya ada yang bilang, oh Makkiyah itu yang turun di Mekah. Madinah itu ada yang bilang turun di Madinah. Ternyata nggak tepat 100%. Jadi yang disebut dengan surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad. Surat Madaniyah, surat-surat yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad. Walaupun ada yang turun di Mekah, tapi karena turunnya di fase setelah hijrah, dia termasuk surat Madaniyah. Begitu yang diklasifikasikan oleh para mufasir, ahli tafsir. Nama lain surat Al-Fatihah. Nah ini mumpung nggak banyak-banyak banget, silakan. Ada yang mau tahu nggak? Surat Al-Fatihah, Bapak Ibu, nama lainnya apa nih? Ayo, ayo, ayo. Ada hadiah ya? Al-Furqan. Umul Kitab. Ada hadiah nih. Ini dikirim nih atau gimana? Nanti dikirim. Ini hadiah nih. Nah, ini surat Al-Kahfi. Iya. Yang bisa jawab dapat. Umul Kitab, Ustaz. Hah? Umul Kitab. Apa itu? Apa? Bagus. Umul Al-Furqan. Kitab. Umul. Umul Kitab. Umul Kitab. Masya Allah Pak Agus Haryanto. Benar, Umul Kitab. Ya, pilih warna apa? Silakan. Ini Makasih, Ustaz. isinya surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi nih. Ya, insya Allah. Nanti dikirim insya Allah ya. Boleh pilih warna apa aja. Umul Kitab. Ada lagi nggak yang tahu nama lain surat Al-Fatihah? Al-Furqan. 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 Siapa itu? Maryam. Ibu Maryam. Ibu Maryam. Iya, belum tepat Ibu. Al-Furqan itu untuk Al-Quran. Tapi karena aktif, berani menjawab, dapat insya Allah ya. Kedua mah baik insya Allah ya. Benar ataupun kurang benar, dikasih insya Allah. Nama lain surat Al-Fatihah. Ayo, ada lagi yang tahu nama lain surat Al-Fatihah? Asyifa Ustadz. Siapa itu? Nama-nama. Ica. Ica. Kak Ica, Asyifa. Iya, betul. Ya. Kasifa Kak Ica namanya Asyifa ya karena banyak kali riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW, para sahabat, para tabiin, salafus soleh memanfaatkan ya surat Al-Fatihah untuk wasilah kesembuhan. Masya Allah. Contoh ya, ini ada air contohnya. Di dalam air ini netral, kemudian nggak ada kandungannya. Ketika dibacakan surat Al-Fatihah, ya banyak sekali penelitian orang-orang non-Muslim di Jepang segala macam itu juga melakukan penelitian air ya. The Miracle of Water kalau nggak salah itu penelitiannya, dibacakan surat Al-Fatihah, molekulnya berubah, ya. Tentu yang terbaik air zam-zam, tapi air biasa yang dibacakan surat Al-Fatihah berubah. Ketika dibacakan mulai menjadi lebih baik molekulnya, diminumkan kepada orang-orang sakit. Itu dilakukan oleh para sahabat. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi mengatakan beliau pernah sakit di Mekah, saat itu nggak menemukan dokter berobat kemana-mana, mungkin karena saat itu belum banyak rumah sakit atau klinik dan seterusnya. Beliau ingat riwayat itu. Akhirnya beliau membacakan surat Al-Fatihah, kemudian tawakal ditiupkan ke dalam air, beliau minum, dengan izin Allah sembuh. Itu asyifa. Ya, lama Namanya siapa? kita mendapatkan Namanya siapa? Kutaib namanya ya, ini Al-Quran surat Al-Kahfi khusus. Ada lagi nggak yang tahu? Pak. Ayo. Ummul Nama lain surat Quran. Al-Fatihah. Hah? Ummul Quran.
Tadi sudah ya? Udah dijawab sama Pak Agus. Jadi Bu Maryam tetap dapat satu. Selamat ya. Asabiul Masani. Asap. Betul, Bu Maryam. Ashabul Masani. Ini jangan-jangan ada Google depannya nih. Kenapa Ashabul Masani? 7 ayat yang diulang-ulang terus. Ketika sholat minimal berapa kali? Sholat zuhur ya 4 kali baca Al-Fatihah. Sholat asar 4 kali, maghrib 3, isya 3, isya 4, kemudian subuh 2. Diulang terus 7 ayat itu. Namanya Sab'ul Masani. Ya terakhir, adalah nggak yang tahu lagi? Ada nggak nama lainnya? Ini udah hebat-hebat semua nih bacaannya nih, Masya Allah nih. Al-Wafiyah. Wow, Al-Wafia. Ini kayaknya udah ada daftar nama aja nih kayaknya Bu Maryam nih. Maryam nih hadiahnya sama Paling puang. hebat, Bu. Semua Al-Wafia. diambil semua hadiahnya sama puang ini. Umul kitab, kenapa umul kitab? Kok disebut umul kitab tadi Al-Wafia juga sama, yang mencakup. Yang sempurna. Iya, yang sempurna. Kenapa? Karena bisa dibilang begini, se-Al-Quran, kalau kita mau lihat rangkumannya, ya buka Al-Fatihah. Kenapa disebut Ummul Kitab? Ummul Quran. Kenapa? Apa artinya um? Itu artinya dari kata amma, Membuka. menuju, ya, Menuju. menuju. Ya, kalau anak-anak bayi 1 atau 7 bulan, 8 bulan nangis, siapa yang dicari lebih dulu? Bapak atau ibunya? Ayo, bapak atau ibunya? Ibunya dong. Ibu. Ibu itu disebut, makanya dalam bahasa Arab itu al-um. Karena ketika anak-anak nangis yang pertama kali dituju adalah ibu. Makanya disebut al-um. Disebut ummul kitab, semua pembahasan dalam Al-Quran tertuju dalam Al-Fatihah. Mau apa? Ada Asmaul Husna di situ, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mau apa lagi? Tentang akidah ada di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh minta sama yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, doa ada di situ, sejarah ada di situ, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ada semuanya, kisah-kisah tercakup semua dalam Ummul Kitab. Jadi itu nama-namanya. Satu lagi terakhir, ya. Ada yang tahu nggak? Ar-Ruqyah. Nama surat Al-Fatihah yang lainnya adalah Ar-Ruqyah. Gitu ya. Ini udah dicatat ya. Nama-nama yang bisa jawab tadi udah dapat nih. Ada Pak Agus. Kayaknya yang dapat itu aja. Karena Oh, yang ya, lain. insya Allah nanti yang lain ya dikasih kesempatan ya. Pak Agus, Bu Maryam, Kak Ica. Baik. Tadi kedudukannya dalam sholat adalah Al-Fatihah merupakan rukun sholat dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka apa? Maka kalau benar Al-Fatihah dan rukun lainnya sah insya Allah. Kalau Al-Fatihahnya salah, maka sholatnya juga salah. Maka Bapak Ibu hati-hati. Bukan nakut-nakutin, enggak. Ya, enggak perlu nakut-nakutin ini mah. Saya bicara realita sesuai dengan pendapat ulama aja. Maka yuk sama-sama kita ketahui kesalahan-kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah. Kenapa gambarnya orang ada di pinggir tebing? Karena sekali salah nggak sah sholatnya. Ngeri nih makanya nih. Saya kasih gambar begitu ya di pinggir tebing. Baik, baik ya. Siap, fokus, fokus. Nanti praktek ya sama-sama kita. Yang kiri benar, yang kanan salah. Ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang benar Bismillahi. Bismillahi. Ada orang yang salah baca Bismi. Bismi. Bismillah. Sinnya seperti memantul. Namanya dalam tajwid tawalud. Walat anak, tawalud beranak. Sin nggak boleh memantul tapi dibaca memantul kayak beranak. Bismillah gitu. Antara bismi atau bismi gitu. Itu dua-duanya bisa terjadi. Bismi atau bismi gitu. Bismillah. Itu yang emilah. Ini Bapak Ibu biar tahu aja nih, kayak-kayaknya yang bismillah
itu kebanyakan dengerin lagu dangdut. Ya, bis emi. Kenapa begitu? Karena di dangdut ada lagu emeng apa, nah gitu. Jadi ngaruh tuh kebacaan tuh. Bye-bye, jangan sering dengerin dangdut makanya ya. Ya, baik. Yang pertama bise mi yang salah. Yang benar Bis, bis, mi. Bismillah. Berdesis dan mengalir. Sama-sama Bapak Ibu semuanya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti Bismillahi. Satu, dua, tiga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gampang ya. Bismillahi. Kemudian kesalahan yang kedua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang benar Ar-Rahman. Allah, Saya buka dulu Allah, tenggorokan. Allah. Jadi, ini tenggorokan dibagi menjadi tiga. Yang paling bawah H. Ini H. ha, ha, ha. Allah, Allah. H. Allah, Ya, ini H. Ha. Yang tengah H. Naik ha, ha, H. ha, H. 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 Ah, dalam Al-Fatihah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tengah Ar-Rahman. Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Ah, bener. Siapa tuh? Pak Mamun. Merdu sekali Pak Mamun ini. Masya Allah. Kayaknya saudaranya Muammar. Jadi begitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan di sini ya. Kalau di sini jadi H. Bismillahirrahman. Rahman. Bukan Rahman, tapi Rahman. Rahim. Itu ada getaran di tengah. Gitu. Oke. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Rahmannya benar. Rahimnya balik ke him. Hati-hati. Rahman, Rahim. Oke, saya contohin, kemudian ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, H sama H beda. Kesalahan berikutnya, Bismillahir. Harusnya langsung ke ro. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya begitu. Tapi banyak orang yang dipanjangin huruf terakhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Ya, itu yang sebelah kanan hi rahmani rahim salah. Yang benar di sebelah kirinya yang warna biru. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke ro gitu ya. Ro-nya pangkal lidahnya diangkat ya. Pangkal lidahnya diangkat. Nih depan lidah nih. Hah? Ini lidah. Ini pangkal, angkat. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya izinkan praktek satu-satu. Oke ya, sekali-sekali aja biar dites. Pak Agus dulu kali ya. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, langsung ke ro-nya hir gitu. Ada tasdidnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mantap. Pak Mamun, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Pak Mamun kori kayaknya nih waktu muda nih. Pak Soeharno, silakan Pak Soeharno. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bu Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini udah fasih-fasih nih. Kayaknya nggak usah ikut, udah keren ini nih. Bang Sofyan, boleh Bang Sofyan? Ada? Ada Mas, Ya. ada. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Kak Ica boleh Kak Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mbak Kiki boleh Mbak Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Pak Dodo. Bu Meka dulu boleh. Wah, ini orang Jatin apa? Percetakan negara. Bu Meka silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bu Meka. Jangan-jangan lagi janjian sama Bu Sri ini. Lagi nelpon Bu Sri ya. Diminta hadir ya, belum datang ya Bu Sri. Pak Dodo ada Pak Dodo. Samsung siapa Samsung? Ada Samsung. Baik, kita lanjut ya. Ya, lanjut dulu ke ayat berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat yang kedua dalam surat Al-Fatihah. Yang sebelah kanan yang salahnya. Itu kalau kita melihat ayat yang benar, Bapak Ibu, haknya itu ya. Kalau kita biasanya orang Indonesia itu nyebutnya hak kecil ya. Tapi banyak orang baca alhamdu. Yang tadi tuh ya di bawah dia alhamdu salah ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Nah, itu pakai hak yang besar itu salah. Yang benar alha alhamdu. Oke, sama-sama alhamdu Alhamdu. 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 Ya, hati-hati ya, lamnya jangan sampai tawalut, jangan sampai beranak. Kalau mau dicatat boleh, namanya tawalut. Ini di mana nih? Komennya nih. Tawalut gitu. Tawalut itu beranak. Jadi ale nggak boleh. Alhamdulillah bukan ale. Ya, tawalud beranak. Seperti memantul. Nah, itu salah satu kesalahan namanya tawalud. Beranak. Ale. Jangan baca ale. Alham bukan, tapi alham. Alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Selanjutnya kesalahan yang paling banyak itu di huruf ain. Harusnya alhamdulillahirabbil tapi dibaca a. Alamin. Harusnya a. Ya. A di tengah. A ini di tengah. Kalau hamzah itu di bawah salah makhraj. Alhamdulillahirabbil salah. Yang benar naikin ke atas. Rongga tenggorokannya. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ya, alamin. Oke. Sekarang contohkan kemudian ditirukan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Silakan Pak Agus dulu. Ini praktek semua nih kita nih biar pada fasih. Pak Agus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mantap ya. Pak Makmun boleh? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, Pak Makmun nih memang kori kayaknya nih masa mudanya nih. Pak Suwarno. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naikin lagi Pak ke tengah tenggorokan ya, dipersempit rongganya. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, udah cukup bagus ya. Usahanya udah terasa ya, udah berubah ya, lebih ditekan lagi gitu. Ya, lihat terus Pak, insya Allah makin baik. Pak Didi dan Pak Dodo.
Boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mantap. Ada dua nih. Siapa lagi? Satu lagi, Pak Dodo ya? Tadi pada dong. Pak Didi sekarang Pak Didi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A, hati-hati. A-nya terasa berat, Pak Didi ya. Jadi Siap. A itu ditarik sedikit. A, senyum. A. Karena kalau udah ditarik rahang kita, A, dia nanti akan terasa diberatkan. Kata Imam Jazari, eh, jangan sampai atau hati-hati huruf ringan diberatkan gitu. Wahadhiron katanya, hati-hati. Eh, Tafkhimut tarqiq. Jadi yang ringan ditebalkan. Di antaranya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bukan begitu ya. Yang benar tarik. Alamin. Silakan dicoba lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Oke, Bu Maryam, silakan. Boleh Bu Siti Maryam? Jujur lagi nggak, soalnya tadi saya nggak bisa dengar kalau lagi pas ngomong. Atau Bang Sofian dulu? Please kayaknya Bu Maryam. Iya, iya. Bang Sofian, silakan. Alhamdulillah. Kak Ica juga boleh, Kak Ica. Duluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, cukup bagus. Bu Meka boleh, Bu Meka? Bu Meka lagi di jalan atau di mana nih? Mbak Kiki boleh duluan, Mbak Kiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hirobil. Nah, ini perlu ditarik sedikit. Hirobil, ringanin. Kalau hirobil terasa berat. Yang benar diringankan. Hirobil alamin. Diulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, memang kebanyakan pembaca itu kesalahan yang sering dilakukannya adalah membaca yang tipis menjadi tebal. Harusnya jadi alham. Yang benar senyum. Saya perlu kasih spoiler dulu ya, spoiler bahwa huruf hijaiyah itu terbagi menjadi dua, tebal sama tipis, tafkhim sama tarqiq. Yang tebal perlu ditandain, perlu dicatat mungkin khussa dhaghtin qidh ya. Ini huruf-huruf tebal saya tulis ya di sini ya. Huruf tebal ya. Kha, sad, dad, Ada. dagh, ghain, qaf, Poin. Oh, dal. Maaf. Wo. Oke. Hanya itu aja huruf tebal dalam Al-Quran. Dalam huruf hijaiyah. Selebihnya tipis. Dan tipis itu cara mengucapkannya ditarik ya. Ya, ditarik. Makanya orang yang sering membaca Al-Quran itu cenderung lebih banyak senyum. Lebih ganteng ya. Gitu ya. Pak Mamun ya, lebih ganteng itu. Insya Allah ya. Ya, sama-sama dari Bismillah. Alhamdulillah saya contohkan, kemudian ditirukan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, mantap. Selanjutnya ayatnya sama dengan di ayat pertama, cuma diambil Ar-Rahmanir Rahim doang nih. Jadi kesalahan-kesalahannya sama juga seperti yang tadi. Ar-Rahman sering dibaca Ar-Rahman. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim sering dibaca
Ar-Rahmani Rahim. Jadi jangan seperti itu, langsung ke ro. Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini ro-nya di sini tafkhim, Pak, Bu, ya. Ro-nya tafkhim. Jadi tafkhim itu kalau dalam bahasa Indonesia tebel, ya itu terjemahannya. Tapi caranya adalah pangkal lidahnya naik. Ro, bukan ro. Kalau ro, is. Yang benar ro, R, Rahmanir. Itu namanya tafkhim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, itu udah naik tuh pangkalnya. Walaupun pangkalnya itu berada di dalam, Bapak Ibu nggak nampakin pangkalnya, nggak mungkin kelihatan juga, tapi terasa bagi orang yang sering menyimak bacaan Al-Quran. Saya contohkan dulu, kemudian ditirukan. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Bapak Suharno silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, udah terasa ngangkatnya itu. Pak Didi, Pak Dodo. Saya ngaji wah. Ar-Rahmanir-Rahim. Emaknya hanya 2 harokat. 1 kali ayun aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan terlalu panjang. Boleh? Ar-Rahmanir-Rahim. Mirrahi. Hi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Siapa lagi tuh? Pak Didi apa Pak Dodo yang berikutnya? Ar-Rahmanir-Rahim. Mantap. Pak Agus. Ar-Rahmanir-Rahim. Selanjutnya Bang Sofyan. Ada? Ar-Rahmanir-Rahim. Ro. Angkat sedikit pangkalnya. Ar-ro. Ar-Rahman. Bang Sofyan. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba yang sebelahnya itu. Bu Sayyidah sebelahnya itu. Baca. Lagi nggak ada. Nggak ada. Nebak-nebak aja saya. Pak Mahmud boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. A, Pak. A-nya ditarik. A. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan O, tapi A. Senyum. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi kalau udah cara membaca huruf tipisnya sudah benar, disenyumkan, itu Pak Didi sama Pak Dodo gantengnya tambah 50% itu. Ya enggak? Siapa lagi? Kak Ica, boleh Kak Ica? Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh Kak Ica? Ar-Rahmanir-Rahim. Him, panjang sedikit. Him. Him. Dari Ar-Rahman ya Kak. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh? Bu Maryam juga boleh, Bu Maryam? Ar-Rahmanir-Rahim. Bu Mbak Kiki ya? Kalau enggak itu dilepas, gituin. Ar-Rahmanir-Rahim. A. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Bu Meka ada Bu Meka? Kayaknya Bu Meka nih harus ada Bu Sri nih kayaknya nih. Baru nih dia bersuara. Ya silakan Bu Saidah. Bu Saidah. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, baik. Ada lagi? Bapak Fatah mana Bapak Fatah? Baik.
Lanjut ya, lanjut ya. Ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Kenapa dia? Jadi Maliki Yaumiddin, perhatikan yang warna merah, Pak. Ini yang banyak dibaca salah. Maliki. Seperti ada tasdid di huruf kaf. Maliki. Yang benar Maliki. Liki. Liki. Lanjut aja. Maliki. Gitu. Kemudian Iya. kesalahan kedua, li-nya Iya. dibaca panjang biasanya tuh. Ada yang seperti itu. Maliki. Maliki. Seperti ada jarak. Maliki. Harusnya maliki. Liki sama. Kemudian yaumiddin karena huruf dal berdekatan dengan huruf ta, ada yang sampai terlalu mendekati ta. Maliki yaumiddin. Jadi seperti tin. Kalau tin ya salah arti nanti. Baik. Yang benar seperti tulisan di atas yang berwarna hitam. Maliki yaumiddin. Nah, ini ada yang nggak tertulis, nggak saya merahin di warna yaum ya. Yaumnya itu jangan dibaca iom. Iom itu miring itu. Yang benar iya, iya. Senyum, iya. Iau, iau, Yau. iau. Bukan Ya. yo. Ya, kalau yo rapper, yo, yo. Ya, yang benar iau. Yaumiddin, ya, bukan yo, oke. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Maliki Maliki yaumiddin. Sekali yaumiddin. lagi yang kompak. Maliki Yaumiddin. Silakan Bu Maryam dulu. Maliki yaumiddin. Iau ringan. Iau. Jangan ditekan. Iau. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki Oke, yaumiddin. mantap. Ringan. Iau. Karena namanya lin. Lin itu ringan. Kalau ditekan yaumiddin itu nggak jadi lin. Ya, jadi berat itu. Yang benar yaumiddin. Ringan aja. Pak Agus silakan. Maliki yaumiddin. Nah, ini seperti kesalahan yang awal ya, yang tadi yang atas. Maliki. Seperti ada tasdid ya, Pak. Liki. Liki. Maliki yaumiddin. Oke. Maliki yaumiddin. Pak Makmun. Maliki yaumiddin. Iau diperhalus, Pak. Yaumiddin. Jangan ditekan. Yau. Itu Maliki yaumiddin. mantap. Pak Soeharno. Malik yaumiddin. Panjang sedikit, Pak. Maliki. Maliki yaumiddin. Maliki. Liki. Jangan liki. Liki. Maliki yaumiddin. Itu masih berhenti di huruf kaf ya, Pak. Maliki. Yang benar maliki. Maliki. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, begitu. Maliki. Liki gitu ya. Iyyaka na'budu Boleh wa dicoba Mbak Kiki. iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Ya, udah cukup bagus Mbak Kiki. Maliki yaumiddin. Pak Didi, Pak Dodo, boleh? Suaranya masih mute. Mute, suaranya mute. Dipencet doang. Maliki yaumiddin. Iya, iya. Yau. Yau. Malik Maliki yaumiddin. Ya, baik. Pak Didi, Pak Dodo udah ya tadi ya? Dua-duanya udah ya? Enam. Oke. Lanjut Bang Sofyan. Maliki yaumiddin. Maliki.
Maliki yaumiddin. Oke. Selanjutnya Kak Ica, boleh Kak Ica? Maliki yaumiddin. Hati-hati, jangan mid din, tapi mid langsung ke dal. Maliki yaumiddin. Maliki yaumid Kak Ica, boleh diulangi Kak Ica? Bilang ini bagus yang bagus ini yang bagus. Silakan. Maliki yaumiddin. Dal yaumiddin. Itu dengar notnya. Baca Al-Fatihah yang benar. Siapa lagi yang belum? Udah semua ya? Mbak Kiki udah tadi ya. Bu Saida ada? Mau nyoba? Next. Next ya. Oke, next. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya yang pertama sama iya yang kedua harus konsisten. Yang mana tadi? Ini. Sama-sama mat tabi'i. Panjangnya juga sama. Jangan yang depan panjang, yang tengahnya standar. Jangan yang depannya standar, yang tengahnya lebih panjang. Jangan. Jadi sama-sama satu ayunan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, pakai tasdid. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu. Tapi kalau iyyaka na'budu, matahari. Kami menyembah matahari. Kan beda keyakinan tuh, bahaya. Jadi harus iyyaka. Jadi sama-sama iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, bukan nasta'in. Nasta'in. Ya, nasta'in, bukan nasta'in. Hati-hati. Nasta'in. Oke. Sama-sama ya, saya contohkan kemudian ditirukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, silakan Bu Maryam dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, huruf sin dia punya sifat hamas dan rokhawah. Jadi selain menghembuskan nafas, dia mengalir. Jangan nasta'in, tapi tahan sedikit. Nasta'in. Nasta'in. Bu Maryam boleh sekali lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, cukup baik. Pak Agus dulu, boleh? Monggo Pak Agus. Pak Agus boleh? Oh ya, baik, baik. Terima kasih Pak. Pak Mamun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in senyum dan ditarik tangannya diturunkan Pak. Ta'in. Nasta'in. Nah, kalau senyumnya lebar begitu makin ganteng Pak.
Nah, gitu. Baik, baik. Mbak Kiki boleh Mbak Kiki? Iya. Ta'in. Amin. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Didi, Pak Dodo boleh mute, mute. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ini Mantap. tangganya Muammar kayak Nanang Kosim kayaknya nih, kayaknya. Kayaknya pakai rekaman YouTube. Bang lagi, Bang. Pak Didi kayaknya pakai. Pak Dodo, boleh. Iyyaka na'budu Ya coba aja wa dulu. iyyaka nasta'in. Ya, Pak Dodo, liukan-liukannya ya, baik-baik. Ya, lengkungan adanya baik-baik kepanjangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Lanjut. Siapa lagi? Bang Sofian boleh? Oke, coba apa Bang Sofian ada? Bu Meka? Bu Meka menyimak aja beliau nih, Masya Allah. Kayaknya sambil makan ubi rebus kayaknya. Mau praktek sambil ngunyah nih. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini Pak Harno ya. Lagi Pak Harno sekali lagi boleh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, cukup baik. Pak Sofian, ada? Lagi nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Ayat berikutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kalau bagus di ayat ini, ayat berikutnya ada yang sama. Jadi kita pelan-pelan. Ihdinas siratal. Ada yang terbalik. Jadi ihdinas siratal. Yang benar ya. Ya. Ihdinas Ihdinas siratal Nah, di sini ya di bawah. Bukan Oke. mustaqim. Kemudian ihdinas siratal, huruf shad itu pangkalnya naik. Pangkalnya naik. Ihdinas Shadnya ihdinas mustaqim. bukan ihdinas si. Kalau ihdinas si turun jadi sin. Ihdinas siratal. Ya, ihdinas si. Kalau si pangkalnya turun jadi sin, Pak, berubah huruf, nggak sah, nggak benar. Yang benar pangkalnya naik si. Ihdinas si. Apa sama-sama? Ihdinas si. Ihdinas Ya, pangkalnya naik, pangkal lidahnya naik. Ihdinas si. Oke. Hati-hati juga pengucapan monyong ya. Ihdinas si. Enggak. Ya. Ini kalau mulut saya dideketin nanti bahaya nih, seksi banget. Ihdinas ya. Ini diantara yang banyak kesalahan juga itu memonyongkan huruf shad. Ihdinas ti. Padahal shad itu bukan huruf dari kedua bibir. Jadi nggak usah ikut campur nih dua bibir. Ya. Ya, shad itu dia huruf lidah. Ya, yang keluar dari lisan. Jadi kedua bibir nggak ada yang maju. Ihdinas si. Ya, nggak ada yang mencucu. Mencucu itu monyong.
Jadi nggak ada ihdinas si, ihdinas si gitu. Jadi nggak ada yang اهدنا الصراط اهدنا الصراط ihdinas si. اهدنا الصراط Nah, gitu ya. المستقيم Ada juga yang صراط pakai shin, Pak. صراط Ihdinas si, itu salah juga. Karena kalau si itu jadi shin. ص Ihdinas si, salah. bukan Yang so benar, harus so kita mengeluarkan seperti huruf sin, so seperti huruf sin, tapi pangkalnya dinaikin. Si. so Kalau sin turun pangkalnya. Kalau sod naik pangkalnya. Si, 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 si. Beda kan? Ya. Yang benar si. Iya, tebal, benar. Kemudian ihdinas siropo, sama-sama naik pangkalnya. Siropo. اهدنا الصراط Nah, pangkalnya naik. Ya. اهدنا Kalau dia الصراط turun, المستقيم pangkalnya turun, dia seperti huruf ta dirubah jadi o, siroto gitu doang. Itu salah. Iya, siroto itu mah. Kalau siroto orang RT 8, Pak Siroto. Orang Kerawang kali ya. Yang benar ihdinas siro po اهدنا الصراط po. Ya, المستقيم itu beda ya. اهدي Ihdinas sirotol. Lamnya tarik. To-nya ya tebel, lamnya tarik. Ihdinas sirotol. Bukan ihdinas sirotol. اهدنا الصراط Ihdinas sirotol. المستقيم اهدنا الصراط Nah, gitu. المستقيم Ihdinas siro 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 اهدنا الصراط mus. Nah, mus tarik bukan monyong, mustak bukan mus, tapi mus mus صراط Ihdinas المستقيم siratal mustaqim pakai kof bukan pakai kaf. Mustaqim salah Al-Fatihahnya, enggak sah sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. المستقيم Ihdinas Yang siratal benar mustaqim. Ti ya, ti bukan ti tapi ti gitu. Ihdinas siratal mustaqim gitu ya, mustaqim. Oke. Bisa bersama-sama ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sama-sama. Sekali lagi. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Silakan. Siapa dulu nih sekarang nih? Kak Ica dulu, Kak Ica deh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, cukup baik. Bu Kiki, Mbak Kiki. Nasihat. Siratal mustaqim. Kok naik, pangkalnya naik. Kok. Ini ujung lidah nih, depan lidah. Nah, ini yang dalamnya. Ini bagian dalamnya. Pangkalnya naikin. Pangkal lidahnya naikin. Kok. Diulangi. Siratal mustaqim. Ya, Bu Maryam. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf shotnya jangan dimonyongkan, Bu. Ihdinas si, bukan ihdinas si, bukan, tapi si. Ihdinas siratal mustaqim. Pangkalnya dinaikkan sehingga tidak dimonyongkan. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Pak Suharno. Ihdinas siratal Si. Pangkalnya naik, Pak. Pangkalnya si. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Agus.
Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim. Hati-hati terlalu dalam keselak, Pak. Ya, Pak Didi, Pak Dodo, silakan. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Pak Dodo ya. Ihdinas siratal Sri. Sri, mustaqim. Sri, Sodnya, Pak. Ihdinas Sri. Sri, Sri. Pak Dodo, sodnya. Pak Dodo boleh diulangi, Pak Dodo. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, baik. Siapa lagi, Pak Mamun? Ya, siap. Siapa yang belum nih? Pak Sopian udah belum? Bang Sopian. Ihdinas siratal mustaqim. ro. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Ya, hati-hati sodnya nyasar ke shin, hati-hati. Sri. Ihdinas Oke. Baik, selanjutnya. siratal ladzina an'amta Ya, alaihim. sirotnya sama kayak yang tadi. Siro. Ya, sama. Siratal ladzina an'amta. Nah, ini an'amta banyak yang baca tawalud. Yang tadi saya sebutkan tawalud. An'am. Hati-hati. Yang benar an'am bukan an'am bukan. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Ghairil mag. Ini mag. Ngalir. Bukan mage. Hati-hati. Kalau mage jadi tawalud. Magedu. Tawalud. Hati-hati. Ngalir. Maghdubi alaihim alaihim walam ya. Walam naik pangkalnya walam bo bukan walad do itu huruf dal itu diganti o doang do gitu ya Pak Dodo jadi do gitu kan. Yang benar po pangkalnya naik pangkalnya bo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama-sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dari siratal ladzina. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin wajib 6 ya, mat lazim. Waladdallin habiskan 6. Waladdallin. Jangan kurang dari 6. Waladdallin enggak. Waladdallin. Baru 5 belum. Waladdallin. Seperti itu.
Sekarang sama-sama dari siroto sampai waladolin. Satu, dua, tiga. Siratal صراط ladzina الذين an'amta أنعمت alaihim عليهم ghairil غير maghdubi المغضوب alaihim عليهم ولا الضالين. waladdallin. Ya, satu-satu silakan Pak Suharno dulu deh. Siratal Po, ladzina po, po, siroto. Siratal ladzina an'amta alaihim Tambah alif. Maghdubi An'amtanya tanya pendek. An'amta alaihim. an'amta Tanya alaihim pendek. Ta'a. An'amta alaihim. an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ya. Makasih Pak Suwarno. Bu Mariam boleh? صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, Pak Sopian. Bang Sopian boleh? Ada? Kaica ada? Silakan Kaica. Siratal Si, ladzina si. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi Ah, bukan mage. Mag, maghdubi alaihim walad mag, mag, ngalir dia. Mag, Nah, mag, mag. maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. Ya, makasih Kak Ica. Mbak Kiki boleh? An, senyum. An'amta. Tengah Mbak Kiki banyakin berenang Mbak Kiki biar napasnya kuat ya. Ya. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang belum? Pak Mamun ya? Ya. Silakan. Suratal ladzina Ulang Pak. Sirotol jangan ditahan lama. Sirotol ladina bukan sirotol ladina enggak, bukan. Sirotol siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, kayak lagi sholat kita nih, Pak. Pak Mamun, an'amta. Ta, senyum. An'amta Ayo, ah. an'amta Oke. An'amta. an'amta Mantap. Iya. Pak Didi, Pak Dodo. an'amta. Ada Pak Didi, Pak Dodo ada? Lagi ini kayaknya lagi monitoring yang lain ini. Pak Sofian udah hadir. khairil Oh, ada tuh. Pak Didi, Pak Dodo ada tuh. An'amta an'amta Siratal ladzina an'amta Ah. alaihim An'am. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Walanya sempurna. waladdallin. Mantap. Pak Dodo, lanjut.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا 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 ولا 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 الضالين kurang waladdall mad lazim. ولا الضالين. Ya ini udah mirip-mirip Imam Sudais ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang banyak memang kejadian itu ketika setelahnya huruf-huruf tebal, jadi huruf ringan yang di sebelumnya itu terbawa tebal. Seperti walad bolin sering dibaca walad. Nah, itu sering tuh terbaca seperti itu. Nah, kemudian ghoin huruf tebal, maknya huruf tipis, sering terbaca ghoiril mau harusnya mel. Oke. Mel. Sama-sama kita semua dari sirotol sampai waladhdallin 1 2 3. Sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sekarang baca dari pertama, dari bismillah ya. Boleh ngelihat Al-Qur'annya masing-masing juga boleh ya. Dari a'udzu dulu sama-sama. Bareng-bareng sampai waladhdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya dinyalain boleh? Semuanya dinyalain boleh? Mikrofonnya dinyalain semua boleh? Kita sama-sama mulai dari bismillah ya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sekilas ini ya, masih selayang pandang pengoreksian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam surat Al-Fatihah. Setidaknya kita sudah mengetahui dan praktek mana salah mana benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sini ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya kembalikan ke Ustadz Abdurrahman sama Mas Ilham nih. Silakan ya. Kalau ada yang mau nanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu sekalian banyak yang sering ngaca. Karena untuk ngerapihin mulut-mulutnya tadi yang mungkin kita Berapa? bahkan bagian yang mau bertanya. Ini berapa? Apanya berapa? Ada yang mau nanya? Dalamnya apa? Kenapa? Dalamnya berapa? Maksudnya apa dalamnya berapa? Ini dalamnya berapa? Terus mungkin Ustaz apa? Empat. Yang sedua sekali. Itu dari Ini. Baik, Bapak Ibu, ini kalau udah cukup ya. Saya rasa tadi udah cukup jelas dan tinggal latihan aja terus, praktek. Tadi sarannya Ustadz Abdurrahman, Ustadz Iboy bagus tuh. Memang ada pentingnya kita itu kalau belajar di depan kaca. Jadi memang betul-betul ketahuan gerakan mulutnya. Karena kalau kita setoran sama seorang guru, seorang syekh misalnya, itu dilihatin gerakan mulutnya.
bukan cuma suaranya aja, tapi gerakan mulutnya diperhatikan. Jadi boleh kita sering-sering latihan di depan kaca agar lebih baik lagi insya Allah. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan ya. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Abdul Rahman atau Mas Ilham. Dipersilakan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Gimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Jemaah sekalian, seru gak? Seru. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Insya Allah nanti akan kita coba fokuskan bagi yang ingin memperdalam lagi tentang cara baca Al-Quran, karena ternyata kita tuh masih banyak apa yang kita bilang, yang kita suka akuin tuh Al-Quran umat Islam, cuman kita kadang masih banyak banget kekhilafan, kesalahan dalam tata cara membacanya. Ini baru cara membacanya doang, ini belum memahami kata makna demi makna. Baru Al-Fatihah lagi, baru pembukaan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, Allah permudahkan kita untuk bisa belajar lagi. Nanti akan kita polling. Mas Ilham akan membuat polling. Misalnya kalau mau kita rutinkan untuk yang ngaji Quran, nanti kita rutinkan di surat online, karena macam-macam ternyata Ustaz tadi. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Makassar. Masya Allah, ini benar-benar ramai sekali. Kami bersyukur, kami senang sekali. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit wawasan ataupun mengingatkan apa-apa yang dulu mungkin pernah dipelajari, lupa, diingetin lagi lah. Mungkin itu saja. Nanti untuk kajian selanjutnya akan diinfokan ya. Pak Ilham, gimana? Ada tambahan nggak? Ada sih. Paling nanti Ajak yang lainnya. kalau bisa ajak teman-temannya yang lain. Untuk hari ini yang sudah hadir, insya Allah kita akan membagikan surat Al-Kahfi. Ini bahannya Bahannya lucu deh. lucu deh. Ini oleh-oleh dari ibu saya, Ibu Nesa, waktu hajian kemarin dibelikan untuk setiap kali ada kajian, insya Allah ada bonusnya, meskipun bacaannya masih belum ini, insya Allah dapat semua yang hadir malam ini, yang ikut meramaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ilham. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa cukupkan untuk menambah keberkahan. Kita tutup dengan membaca doa yang insya Allah akan dipimpin sama Ustadz Ardi Rosyadi. Silakan Ustadz. Bapak Ibu, sama-sama kita ya baca doa. Insya Allah semuanya hafal nih ya. Kita baca doa setelah membaca atau setelah belajar Al-Quran ya. Sama-sama ya, boleh dibuka open mic sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nur wa hudan wa rahmah. Allahumma inna husina wa alimna minhu الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat semua. Insya Allah sampai jumpa di bulan besok. Insya Allah ketemu lagi nanti di pertemuan kajian selanjutnya. Bu, Bapak Ibu, ajak semua yang lain ya, biar lebih seru. Terima kasih Ustaz. Mari, Assalamualaikum Masuk.